Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan paman Nabi Muhammad SAW dan saudara sesusuannya. Hamzah masuk Islam dengan penuh keyakinan. Sejak masuk Islam, Hamzah bertekad membaktikan hidupnya untuk Allah, Islam dan Nabi Muhammad. Dia bagai batu karang yang kukuh menjulang, berani membela Rasulullah dan para sahabatnya yang lemah. Dia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Ia juga hijrah bersama Rasulullah SAW dan ikut dalam perang Badar. Pada perang Uhud syahid dan Rasulullah menjulukinya dengan Asadullah atau Singa Allah, dan menyebutnya Sayyidus Syuhada, penghulu atau pemimpin para syuhada. Berikut kisah Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum saya melanjutkan, silakan Anda subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Juga like, comment, and share, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Berikut kisah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu memeluk Islam di saat situasi Makkah sedang memanas, ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy. Allah Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Hamzah bin Abdul Muthalib keluar dari rumahnya sambil membawa busur dan anak panah untuk berburu. Sejak muda, paman Rasulullah ini memang hobi dan gemar berburu binatang. Setelah hampir seharian menghabiskan waktunya di tempat perburuan tanpa mendapatkan hasil, ia pun beranjak pulang. Sebelum kembali ke rumahnya, ia lebih dulu mampir di Ka'bah untuk melakukan tawaf. Hamzah dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani dan mahir dalam berperang. Bahkan, Hamzah tidak takut kepada siapapun. Dia tak segan-segan mengajak berkelahi walaupun lawan yang dihadapinya adalah seorang pemuka Quraisy. Maka, tak heran jika banyak kaum Quraisy begitu takut padanya. Sebagai paman, tentu dia memiliki kedekatan yang sangat bagus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun belum masuk Islam, dia sangat menyayangi keponakannya itu. Hamzah selalu berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak seorang pun dibiarkan untuk menghina dan menganiaya keponakannya tanpa berhadapan dengan dirinya. Pada suatu ketika, Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Safa. Dia menghina dan mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata kasarnya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tak membalasnya. Beliau hanya diam dan mendengarkan Abu Jahal. Seperti diketahui, Abu Jahal merupakan raja kaum Quraisy yang sangat bengis. Dia adalah musuh besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima kekejaman Abu Jahal. Pada saat itu, seorang budak perempuan menyaksikan kejadian yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lalu bergegas menemui Hamzah dan menceritakan penghinaan yang dilakukan Abu Jahal terhadap keponakan kesayangan Hamzah. Mendengar hal tersebut, amarah Hamzah seketika meledak. Berani-beraninya Abu Jahal berlaku kasar kepada keponakan kesayangannya itu. Dengan dada yang bergejolak, pergilah Hamzah menemui Abu Jahal. Hamzah tidak peduli walaupun Abu Jahal adalah pemuka Quraisy. Selain Abu Jahal, di sana ada banyak pemuka Quraisy lainnya yang menjadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan satu tarikan tangan, diseretlah Abu Jahal dari tengah-tengah kaumnya. Abu Jahal pucat seketika melihat siapa yang datang dan berlaku kasar padanya. "Berani sekali engkau sudah bertindak keji pada saudaraku, Muhammad," teriak Hamzah dengan geram. Seketika dipukul Abu Jahal dengan keras hingga darah bercucuran di pelipisnya. Hamzah melakukan pukulan berkali-kali untuk menunjukkan kepada kaum Quraisy lainnya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian tersebut sontak menjadikan para pemuka Quraisy kaget dan merasa ketakutan. Hamzah terlihat tidak main-main dengan ucapan dan tegurannya.
Sekarang, kalian tahu bahwa aku berada di pihak Muhammad. Teriaknya lagi sebelum meninggalkan kaum Quraisy dengan langkah gagahnya. Itulah salah satu bukti keberanian Hamzah dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, Hamzah menyatakan dirinya untuk masuk Islam dan selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di rumah, ia duduk terbaring sambil menghilangkan rasa lelahnya dan membawanya berpikir serta merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpendapat, perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat dielakkan lagi. Oleh sebab itu, ia mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Bagaimanapun Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap para sahabat yang lemah. Akan tetapi harus diakui, bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya. Lebih dari itu menjadi daya tarik tersendiri bagi kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab untuk lebih mengetahui agama Islam lebih mendalam. Sejak memeluk Islam, Hamzah telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraan, keperkasaan, dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam. Pada Perang Badar, Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang. Ia dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Akhirnya, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang. Kaum kafir Quraisy tidak mau menelan kekalahan begitu saja, maka mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas. Akhirnya, tibalah saatnya perang Uhud di mana kaum kafir Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang itu adalah Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Seorang budak bernama Wahsy bin Harb diperintahkan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb, untuk membunuh Hamzah. Wahsy dijanjikan akan dimerdekakan dan mendapat imbalan yang besar pula jika berhasil menunaikan tugasnya. Akhirnya, setelah terus-menerus mengintai Hamzah, Wahsy melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Tak lama kemudian, Hamzah wafat sebagai syahid. Usai sudah peperangan, Rasulullah dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Hamzah dan mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, seraya berkata, "Tak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini. Dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu, Rasulullah dan kaum muslimin menyalatkan jenazah Hamzah dan para syuhada lainnya satu persatu. Ibnu Atsir dalam kitab Usud Al-Ghabah, mengatakan dalam perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy. Sampai pada suatu saat ia tergelincir sehingga terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya, dan pada saat itu ia langsung ditombak dan dirobek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun kemudian dikunyahnya. Namun Hindun memuntahkannya kembali karena tak bisa menelannya. Ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau sangat marah dan Allah menurunkan firman-Nya, yang artinya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat An-Nahl ayat 126. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq sirahnya, bahwa Umayyah bin Khalaf bertanya pada Abdurrahman bin Auf, "Siapakah salah seorang pasukan kalian yang dadanya dihias dengan bulu-bulu itu?" "Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib," jawab Abdurrahman bin Auf. "Dialah yang membuat kekalahan kepada kami," ujar Khalaf. Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Hamzah berperang di samping Rasulullah dengan memegang dua bilah pedang. Diriwayatkan dari Jabir bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Hamzah terbunuh, maka beliau menangis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.